Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurwahyuni Julianti Sultan Rahman dengan stambuk H1A117136. Kelas C dari kelompok 2. Di sini saya berperan sebagai panitra. Saya Rega Fani Amelinda dengan NIM H1A117145. Di sini saya berperan sebagai hakim ketua dalam kelompok 2 kelas C. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Zara Tunisa, NIM H1A1177176 sebagai hakim anggota. Perkenalkan, nama saya Putra Sandi, NIM H1A117139. Sini berperan sebagai hakim 1. Perkenalkan, nama saya Nur Fahmi, NIM H1A11717129. Saya berperan sebagai penggugat. Perkenalkan, nama saya Rizal Agustanto dengan NIM H1A17153. Dalam sidang ini saya berperan sebagai tergugat. Sekian dan terima kasih. Saya Muhammad Hamdan, NIM H1A1119, berperan sebagai kuasa hukum penggugat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jabal Torik Rimbuata, NIM H1A1177121. Saya di sini berperan sebagai penasehat hukum tergugat. Perkenalkan, nama saya Tri Oktaviani, NIM H1A117166. Saya berperan sebagai saksi penggugat. Saya Sukma Wardani dengan stambuk H1A117165. Saya berperan sebagai saksi kuasa hukum penggugat. Nama saya Bian Aditya, NIM H1A116512. Saya bertugas sebagai saksi tergugat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan sidang perkara cerai gugat dengan nomor register perkara 345-PDTG-2020-PA-KDI. Antara saudari Nur Anissa sebagai penggugat melawan saudara Muhammad Rizal sebagai tergugat. Kepada dosen pengampu mata kuliah praktek peradilan perdata yang terhormat Bapak Haris Yusuf SHMH dan Bapak Idris Saputra SHMH serta rekan-rekan sidang sekalian. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemaparan kasus posisi praktek sidang kami. 9 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2012, Saudari Nur Anissa sebagai penggugat dan Saudara Muhammad Rizal sebagai tergugat melakukan pernikahan yang awalnya begitu harmonis hingga mereka dikaruniai seorang anak. Beberapa tahun kemudian, ketentraman rumah tangga antara Saudari Nur Anissa dan Saudara Muhammad Rizal sudah mulai goyah dikarenakan Saudara Muhammad Rizal sering melakukan tindakan KDRT kepada Saudari Nur Anissa. Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus terjadi hingga akhirnya Saudari Nur Anissa mengetahui yang ternyata Saudara Muhammad Rizal telah selingkuh dengan wanita lain di sebuah restoran. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama sidang simulasi cerai gugat. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum persidangan hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata dengan nomor 345/PDTG/2020/PA-KDI tentang perkara perceraian antara Saudari Nur Anissa sebagai penggugat melawan Saudari Muhammad Rizal sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sebelum sidang saya lanjutkan, saya akan memeriksa terlebih dahulu identitas dari pihak penggugat. Apabila ada kesalahan, silakan dikoreksi ya. Ya, Yang Mulia. Nama saudari? Nur Anissa, Yang Mulia. Tempat tanggal lahir? Bone 11 Februari 1985, Yang Mulia. Alamat saudari ini di mana? Alamat saudari? Jalan Lepo-Lepo, Yang Mulia. Pekerjaan staff marketing, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, benar ya? Benar, Yang Mulia. Baik, saudara penggugat, apakah di sini saudara didampingi kuasa hukum saudara?
Benar Yang Mulia, saya didampingi dengan penasihat kuasa hukum saya. Baik, di sini kuasa hukum penggugat. Di sini majelis akan melihat terlebih dahulu surat izin beracara, surat kuasa khusus, dan berita acara sumpah saudara ya. Ya, Yang Mulia. Baik, untuk selanjutnya dari pihak tergugat, di sini majelis akan membacakan identitas saudara. Apabila ada yang salah, silakan dikoreksi ya. Nama saudara ini? Muhammad Rizal Yang Mulia. Tempat tanggal lahir? Makassar, 13 Mei 1999 Yang Mulia. Alamat saudara ini BTN Taman Raya Asri Blok B nomor 1 Kambu, benar ya? Benar Yang Mulia. Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, benar? Benar Yang Mulia. Baik. Seperti sebelumnya dari pihak tergugat, majelis di sini akan melihat dulu berita acara sumpah saudara, surat kuasa khusus dan surat izin beracara ya. Baik, sebelum sidang dilanjutkan, karena hari ini adalah sidang pertama atas perkara cerai gugat antara penggugat dan tergugat, maka berdasarkan pasal 30 ayat 1 HIE atau pasal 154 RBG, sebelum lanjut, perkara ini kami berkewajiban gugat ya. Baik, untuk saudara tergugat dan saudari penggugat, perceraian itu tidak baik untuk saudara. Mengapa? Karena dengan perceraian berarti ikatan suci yang selama ini terjalin dalam sebuah keluarga. Karena itu, apa yang selama ini dicita-citakan akan lenyap, ibarat mimpi yang semu. Alangkah lebih baiknya jika segala permasalahan yang ada atau yang timbul dalam rumah tangga diselesaikan secara kekeluargaan. Oleh sebab itu, berdamailah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan rahmatnya dan kasih sayangnya jika kita mau saling berdamai dan memaafkan satu sama lain. Baik, sebelum persidangan ini dilanjutkan, majelis kembali menawarkan kepada para pihak untuk melakukan upaya perdamaian sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 untuk peresmian perkara-perkara perdata. Diwajibkan menempuh jalur mediasi untuk menyelesaikan perkara ini secara damai. Untuk itu pengadilan di sini selaku mediator, jadi para pihak di sini bisa memilih mediator sendiri atau menyerahkan kepada pihak pengadilan. Bagaimana para pihak? Apakah ingin mengajukan apakah ingin menyerahkan ke pihak pengadilan atau memilih mediatornya sendiri? Menyerahkan ke pengadilan Yang Mulia. Bagaimana pihak tergugat? Saya sepakat apa yang dikatakan penggugat Yang Mulia. Baik. Baik, setelah majelis bermusyawarah, maka majelis menentukan bahwa mediator untuk perkara ini dalam pengadilan perceraian saudara Nur Anissa dan Muhammad Rizal adalah Sukma Anugrah, dan perlu diketahui bahwa adanya mediasi ini adalah selama 30 hari dan dapat ditambah lagi 30 hari apabila dibutuhkan dan memang ada upaya untuk damai dari kedua belah pihak. Bisa dipahami ya? Iya, Yang Mulia. Apakah masih ada yang ingin disampaikan sebelum sidang ini ditutup? Cukup Yang Mulia. Cukup Yang Mulia. Cukup Yang Mulia. Baik, untuk memberikan waktu dari pihak penggugat dan tergugat melakukan mediasi terlebih dahulu, maka selanjutnya sidang ditutup dan akan dilanjutkan pada tanggal 23 November sidang saya nyatakan ditutup. Baik, sidang lanjutan perkara perdata dengan nomor 345/PDTG/2020/PAKDI tentang perkara perceraian dibuka dan tertutup untuk umum.
saudara kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat. Di sini dari laporan mediasi yang majelis terima, ternyata dari proses mediasi tidak dicapai kesepakatan antara kedua belah pihak ya. Oleh karena itu, sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan dari pihak kuasa hukum penggugat. Bagaimana kuasa hukum penggugat sudah siap dengan gugatannya? Iya, Yang Mulia. Silakan dibacakan. Kemudian kepada penggugat, maksud saya tergugat, mohon untuk diperhatikan dengan seksama ya. Silakan kuasa hukum penggugat. Baik, terima kasih Yang Mulia. Surat gugatan penggugat atas nama Nur Anissa binti Baso Nugraha sebagai penggugat melawan Muhammad Rijal bin Bambang Iskandar sebagai tergugat. Adapun dasar hukum diajukan gugatan ini selengkapnya sebagai berikut. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melakukan pernikahan secara Islam pada tanggal 26 Juni 2012 yang mana telah tercatat di KUA Kecamatan Mandonga Kota Kendari. Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun. Namun sejak tergugat menjadi wirausaha pada 28 November tahun 2016, ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah, yaitu antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain karena perhatian tergugat kepada penggugat mulai berkurang, sering pulang malam dan uang belanja kepada penggugat semakin berkurang. Bahkan tergugat sering melakukan tindakan kekerasan atau KDRT. Bahwa pada tanggal 21 November 2019, tergugat diketahui sedang berduaan dengan seorang perempuan di restoran Hotel Wardani Puatu dan dibuktikan dengan adanya kiriman video dari teman penggugat. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 8 Februari 2020 hingga sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal atau berpisah ranjang karena penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam kisah rumah tangga saat rumah tersebut saat ini penggugat bertempat tinggal di Jalan Sultan Alauddin nomor 002 Mandonga Kota Kendari dan selama itu tidak ada hubungan. Bahwa karena hal tersebut mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil. Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas, gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Junto Pasal 19, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Junto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut. Primer, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian, membebankan biaya perkara menurut hukum. Subsider, apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Hormat saya kuasa hukum penggugat. Sekian Yang Mulia. Baik, itulah tadi pembacaan gugatan dari pihak penggugat. Bagaimana pihak tergugat mengerti dengan surat gugatannya? Mengerti Yang Mulia. Baik, karena pembacaan gugatan dari pihak penggugat telah selesai, maka agenda selanjutnya yaitu pembacaan jawaban gugatan dari pihak tergugat. Bagaimana kuasa hukum tergugat sudah siap dengan jawabannya? Kami meminta waktu untuk memberikan jawaban tergugat, Yang Mulia. Baik ya, karena pihak tergugat di sini belum siap dengan jawabannya, kembali pada tanggal 30 November 2020. Sebelum sidang ditutup, masih ada yang ingin disampaikan? Cukup Yang Mulia. Cukup Yang Mulia. Dengan ini sidang ditutup. Sidang lanjutan perkara perdata dengan nomor 345-PDTG-2020-PAKDI tentang perkara perceraian dibuka dan tertutup untuk umum. Sidang pada hari ini adalah pembacaan jawaban tergugat dari pihak tergugat. Bagaimana pihak tergugat sudah siap dengan jawabannya? Siap Yang Mulia. Silakan dibacakan ya.
Jawaban tergugat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah kami memberikan jawaban sebagai berikut. Bahwa pada pokoknya tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali terdapat hal-hal yang diakui kebenarannya oleh hukum. Bahwa benar tergugat adalah suami sah dari penggugat yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 26 Juni 2012. Pernikahan yang mana telah tercatat di KUA Kecamatan Mandonga, Kota Kendari. Bahwa benar dari hasil perkawinan telah melahirkan satu orang anak bernama Melinda Oktaviani, umur 5 tahun. Bahwa benar antara tergugat dan penggugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, namun pertengkaran tersebut hanyalah pertengkaran yang biasa terjadi dalam hidup rumah tangga pada umumnya. Bahwa benar pada tanggal 21 November 2019 tergugat berada di restoran Hotel Wardani Puatu, seperti yang ada dalam rekaman video yang dikirimkan oleh teman penggugat. Akan tetapi tergugat ke hotel itu hanya untuk membahas urusan pekerjaan. Bahwa tergugat menyatakan wanita yang di dalam video tersebut adalah rekan bisnisnya, bukan selingkuhannya. Bahwa benar tergugat dan penggugat sejak tanggal 8 Februari 2020 hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal, berpisah ranjang, karena penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam kisah rumah tersebut saat ini penggugat bertempat tinggal Jalan Sultan Alauddin nomor 002 Mandonga, Kota Kendari, dan selama itu tidak ada hubungan. Bahwa sebetulnya tergugat sudah banyak memperbaiki diri dan tergugat juga sering kali minta maaf sama si penggugat. Tetapi penggugat bahwa sebetulnya tergugat sudah banyak memperbaiki diri dan tergugat juga sering kali minta maaf sama si penggugat. Tapi penggugat sangat dan terlalu keras kepala dan sehingga tergugat pun banyak mengalah. Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, tergugat memohon dengan hormat, sudahilah kiranya Pengadilan Agama kelas 1A Kendari berkenan memutus 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat saya kuasa hukum tergugat. Sekian yang mulia. Baiklah, itulah tadi pembacaan jawaban gugatan dari pihak tergugat. Saudara pihak penggugat mengerti dengan jawaban pihak tergugat? Mengerti yang mulia. Selanjutnya adalah pembacaan replik dari pihak penggugat. Bagaimana pihak penggugat sudah siap dengan repliknya? Kami mohon waktu untuk menyiapkannya terlebih dahulu, Yang Mulia. Baiklah, kami sudah menentukan waktu untuk pihak penggugat mempersiapkan repliknya. Kami rasa 7 hari sudah cukup ya dari sekarang. Maka sidang akan dilanjutkan 7 hari dari sekarang itu pada tanggal 4 Desember 2020. Sebelum sidang saya akhiri, masih ada yang ingin disampaikan? Cukup Yang mulia. Baik, dengan ini sidang saya tutup. Sidang lanjutan perkara perdata dengan nomor 345/PDTG/2020/PAKDI tentang perkara perceraian dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan replik dari pihak penggugat. Bagaimana pihak penggugat sudah siap dengan repliknya? Iya, Yang Mulia. Silakan dibacakan dan untuk kuasa hukum tergugat mohon untuk diperhatikan ya. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Replik penggugat. Perkenankanlah kami, kuasa hukum penggugat, menyampaikan replik sebagai berikut. Bahwa penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban tergugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh hukum, dan penggugat bertetap pada dalil-dalil gugatan semula. Bahwa tergugat dalam keterangannya tersebut telah memutarbalikkan fakta dengan mengatakan hanya pertengkaran biasa. Adalah tidak benar. Tergugat sering menggunakan fisik dengan penggugat ketika pertengkaran terjadi dan hal itu tidak terjadi hanya sekali.
Karena sampai dengan detik-detik keadaan penggugat dan tergugat pisah rumah pun bahwa jelas-jelas tergugat sering memukul penggugat. Bahwa tergugat dan jawabannya telah memperbaiki diri memang benar, akan tetapi itu hanya terjadi beberapa saat saja. Bahwa tergugat dalam jawabannya yang menyatakan bahwa wanita yang dilihat oleh penggugat hanya sebatas rekan bisnisnya adalah tidak benar karena telah menemukan beberapa bukti tergugat dengan bersama wanita itu. Bahwa mencermati dalil jawaban tergugat, maka kiranya telah nyata dan jelas bila rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis hampir selama 4 tahun lebih. Walaupun tergugat menyatakan masih mencintai penggugat, namun penggugat merasa tidak ada gunanya lagi untuk mempertahankan rumah tangganya bersama tergugat. Berdasarkan hal tersebut di atas, mohon majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Primer, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Subsider, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Hormat kami kuasa hukum penggugat. Sekian yang mulia. Baiklah, itulah tadi pembacaan replik dari pihak penggugat. Bagaimana pihak tergugat mengerti dengan repliknya? Mengerti yang mulia. Baik, karena pembacaan replik telah selesai, maka agenda selanjutnya itu pembacaan duplik dari pihak tergugat. Bagaimana pihak tergugat sudah siap dengan dupliknya? Belum siap, Yang Mulia. Kami meminta waktu untuk memberikan jawaban. Baik, kalau begitu kami memberikan waktu. Kami memberi waktu 7 hari dari sekarang. Itu tanggal 10 Desember 2020. Sebelum sidang saya akhiri, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Cukup, Yang Mulia. Baik, dengan ini sidang saya nyatakan ditutup. Sidang lanjutan perkara perdata dengan nomor 345 garing PDTG garing 2020 garing PAKDI tentang perkara perceraian dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan duplik dari pihak tergugat. Bagaimana pihak tergugat sudah siap dengan dupliknya? Bersedia, Yang Mulia. Bisa tolong diulangi? Bersedia, Yang Mulia. Baik, sudah siap ya. Karena sudah siap dengan dupliknya, silakan dibacakan. Dan untuk kuasa hukum penggugat, silakan diperhatikan ya. Silakan, kuasa hukum tergugat. Terima kasih, Yang Mulia. Perihal duplik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan duplik sebagai berikut. Bahwa pada pokoknya tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil replik penggugat, kecuali terdapat hal-hal yang diakui kebenarannya oleh hukum. Bahwa tergugat sama sekali tidak pernah berniat memukul dan menyakiti penggugat seperti yang tercantum dalam replik penggugat. Tergugat memang berwatak keras karena tergugat dibesarkan secara militer oleh kedua orang tuanya, sehingga hal tersebutlah yang kemudian tumbuh menjadi watak pribadi tergugat, di mana watak pribadinya tersebut diterapkan dalam kehidupannya untuk memberikan unsur disiplin dan tegas terhadap keluarganya. Bahwa keterangan penggugat pada replik penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada. Bahwa tergugat tetap pada pendiriannya untuk tidak bercerai dengan penggugat. Berdasarkan uraian di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang terhormat agar memberikan putusan sebagai berikut. Primer, 1. Menerima jawaban tergugat sebagaimana yang dimohonkan dalam jawaban gugatan semula. 2. Menerima jawaban tergugat secara keseluruhan. Subsider, apabila hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Hormat kami kuasa tergugat Nur Rahman SHMH. Baiklah, itulah tadi pembacaan duplik dari pihak tergugat. Bagaimana pihak penggugat mengerti dengan dupliknya? Mengerti, Yang Mulia. Baik, karena pembacaan duplik dari pihak penggugat telah selesai, dari pihak tergugat maksud saya telah selesai,
Maka agenda sidang selanjutnya yaitu pemeriksaan alat dan barang bukti dari pihak penggugat. Maka untuk itu pihak penggugat silakan hadirkan alat dan barang buktinya pada sidang selanjutnya ya. Sebelum sidang diakhiri, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Cukup ya. Cukup yang mulia. Cukup yang mulia. Baik, sidang selanjutnya akan dilanjutkan pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020. Dengan ini sidang ditutup. Sidang lanjutan perkara perdata dengan nomor 345 garing PDTT garing 2020 garing PAKDI tentang perkara perceraian dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, agenda sidang pada hari ini adalah pemeriksaan alat dan barang bukti dari pihak penggugat. Bagaimana pihak penggugat sudah siap dengan alat dan barang buktinya? Siap yang mulia. Silakan tunjukkan bukti-bukti kepada majelis hakim. Baik, berapa orang saksi yang akan dihadirkan pada persidangan hari ini? 2 orang saksi yang mulia. Baik, silakan hadirkan saksinya. Baik, saksi atas nama Anggun Puspita silakan masuk ke dalam Zoom. Baik, saudara saksi, bisa mendengar suara saya ya? Bisa yang mulia. Baik, nama lengkap saudari, Anggun Puspita yang mulia. tempat tanggal lahir, Kendari 26 Oktober 1985. alamat saudara ini di mana? Di Andonohu yang mulia. Pekerjaan wira swasta, jenis kelamin perempuan, agama Islam, benar ya? Benar yang mulia. Baik. Sebelum saudara memberikan keterangan berdasarkan pasal 160 KUHP, saudara ini wajib untuk disumpah ya, bersedia untuk disumpah. Bersedia yang mulia. Saudari saksi, ikuti lafaz sumpah yang akan saya bacakan. Baik yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Dan tidak lain dari yang sebenarnya. Dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik ya saudara saksi, saudara ini sehat ya? Sehat yang mulia. Siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap yang mulia. Baik, saudara saksi, apakah saudari saksi kenal dengan penggugat? Iya yang mulia. Saya kenal dengan saudara penggugat. Penggugat adalah tetangga saya sekaligus teman dekat saya. Apakah saudari saksi hubungan keluarga dengan penggugat? Tidak yang mulia. Apakah saudari mengetahui sejak kapan penggugat dan tergugat bertetangga dengan saudari? Iya, saya mengetahui yang mulia sejak tahun 2015. Baik, silakan kuasa hukum penggugat. Baik, saudari saksi, selama saudari bertetangga dengan penggugat dan tergugat, apakah saudari pernah melihat penggugat dan tergugat berselisih paham? Sering, Pak. Saya pernah mendengar terjadi perselisihan antara penggugat dan tergugat. Gitu ya. Perselisih. Baik, saudari saksi. Ayam itu kedengaran. Lanjut nih. Baik, saudari saksi. Apa yang saudari saksi lakukan ketika mereka sedang bertengkar? Saudari saksi.
Anjing. Jangan ketawa terus kasih mau malu nih. Masa semua tim juga saya ini. Ah, kasihan. Guys. Iya, saya mau diedit juga, kasihan Bella be. Ya, ulang. Tapi bisa lapar ya, saya belum makan dari pagi. Sama Ji, makan apa Ji? Pempek, kasihan cuma air. Baik saudari saksi, apa yang saudari saksi lakukan ketika mereka sedang bertengkar? Karena penggugat menunjukkan luka lebam di badan penggugat, sehingga saya menyarankan kepada saudara penggugat untuk melakukan visum di RSUD Kendari sebagai bukti nantinya. Baik. Lalu apakah saudari saksi mengetahui penyebab tergugat memukul penggugat? Saya tidak mengetahui, Pak. Lantas, apakah saudari saksi mengetahui bahwa tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain? Sejak saya melihat tergugat dengan wanita lain di sebuah restoran Hotel Wardani, tergugat sedang bermesraan dengan wanita lain, Pak. Baik begitu ya. Cukup yang mulia. Kuasa hukum penggugat apa? Maksudnya kuasa hukum tergugat apa ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Saudara saksi, selama Anda bertetangga dengan penggugat dan tergugat, apakah memang sering terjadi keributan antar mereka? Iya, saya sangat sering mendengar keduanya bertengkar, Pak. Saudara saksi, apakah saat keributan itu terjadi, saudara melihatnya secara langsung? Tidak, saya hanya sekedar mendengarkan saja, Pak. Saudara saksi, apakah saudara pernah melihat tergugat memukul istrinya? Tidak, Pak. Saya hanya melihat luka lebam yang saudara penggugat perlihatkan kepada saya. Oh ya, cukup. Cukup yang mulia. Baik. Untuk saudara saksi, silakan meninggalkan Zoom. Terima kasih, Yang Mulia. Baik kuasa hukum penggugat, apakah masih ada saksi yang akan dihadirkan? Iya yang mulia, saksi atas nama Kirana Mustika yang mulia. Silakan dihadirkan. Baik, saksi silakan masuk. Saudara saksi bisa mendengar suara saya? Baik, sebelumnya saudara di sini majelis ingin mencocokkan identitas saudari ya. Nama lengkap saudari? Kirana sayang ya. Tempat tanggal lahir? Kendari 11 Juni 1971. Alamat saudari ini di mana? Di Kumaraya yang ya. Pekerjaan saudari? Jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, benar ya? Saudara saksi hari ini sehat ya? Iya yang mulia siap. Siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Baik, namun di sini sebelum saudara memberikan keterangan, saudara wajib disumpah ya berdasarkan pasal 160 KUHP. Saudara ini bersedia untuk disumpah? Bersedia yang mulia. Dari saksi, ikuti lafal sumpah yang saya ucapkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang sebenarnya yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. dari yang sebenarnya. Saksi, apakah saudari saksi kenal dengan tergugat dan penggugat? Iya, Yang Mulia, saya ibu kandung penggugat. Apakah saudari saksi mengetahui mengapa dihadirkan dalam persidangan ini? Iya, Yang Mulia, saya dihadirkan dalam persidangan kali ini untuk memberikan keterangan terkait kasus perceraian anak saya Nur Anissa dengan suaminya Muhammad Rizal. Baik, kuasa hukum penggugat silakan. Baik, saudara saksi, apakah penggugat sering bercerita masalah keluarganya kepada saudari? Iya, penggugat sering bercerita masalah keluarganya. Lantas apa saja yang sering diceritakan oleh penggugat kepada saudari? Awalnya penggugat bercerita kepada saya bahwa tergugat seringkali memukulinya. Selain itu, penggugat juga bercerita bahwa tergugat sikapnya mulai berubah. Setelah itu, penggugat mengatakan kepada saya bahwa ia ingin menyelidiki tergugat. Dan setelah diselidiki memang terbukti bahwa tergugat memang memiliki hubungan dengan wanita lain, di mana penggugat menemukan beberapa bukti. Lantas bukti seperti apa yang didapatkan oleh penggugat, saudara saksi? Bukti yang didapatkan oleh penggugat adalah berupa video yang dikirimkan oleh teman penggugat yang menunjukkan tergugat sedang makan bersama dengan wanita lain di sebuah restoran. Dari kami cukup, Yang Mulia. Baik, kuasa hukum tergugat, apa ada yang ingin ditanyakan? Ada Yang Silakan. Mulia. Apakah saudari pernah melihat secara langsung tergugat bersama dengan wanita lain? Apakah saudari saksi pernah berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat? Iya. Lantas bagaimana kehidupan mereka di rumah? Yang saya lihat baik-baik saja. Cukup. Cukup, harus bilang cukup. Cukup, Yang Mulia. Baik, karena pemeriksaan ulang. Hamdana. Baik, saudari saksi, silakan meninggalkan Zoom. Saudari kuasa hukum penggugat, apakah masih ada lagi yang ingin dihadirkan? Saksi dari kami cukup, Yang Mulia. Baik, karena pemeriksaan alat dan barang bukti dari pihak penggugat telah selesai, maka agenda selanjutnya adalah pemeriksaan alat dan barang bukti dari pihak tergugat. Untuk itu, pihak tergugat bagaimana? Sudah siap dengan alat dan barang buktinya? Siap, Yang Mulia. Baik, berapa orang saksi yang ingin dihadirkan pada hari ini? Kami akan menghadirkan seorang saksi, Muhammad Rifal. Silakan dihadirkan. Baik ya, saudara saksi, di sini saudara saksi ini sehat ya? Siap mengikuti persidangan? Baik, ada yang ingin ditanyakan? Apakah saudari kenal dengan tergugat? Iya, Yang Mulia, tergugat adalah sahabat saya. Sejak kapan saudara mengenal tergugat? Sejak saya duduk di bangku SMA bersama beliau. Apakah saudara
Iya yang mulia, saya dihadirkan pada persidangan ini dengan perihal kasus perceraian antara penggugat dan tergugat dikarenakan KDRT perselingkuhan. Baik, kuasa hukum tergugat silakan. Apakah saudara saksi sering berkunjung ke rumah tergugat? Iya Pak, saya sering berkunjung di rumah tergugat pada saat hari libur. Apakah saudara saksi mengetahui bahwa selama tergugat masih memberi nafkah kepada anak dan istrinya? Tahu saya, si tergugat masih memberi nafkah kepada anak dan istrinya. Tergugat memiliki hubungan dekat dengan wanita lain? Saya tidak mengetahui hal tersebut, Pak. Baik, cukup yang mulia. Kuasa hukum penggugat ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Baik, saudara saksi. Kan? Baik. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui bahwa tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada penggugat? Tidak pernah, Pak. Setahu saya, si tergugat sangat menyayangi istri dan anaknya dan tidak pernah melakukan kekerasan fisik. Baik, saudara saksi, apakah saudara tergugat pernah bercerita perihal masalah rumah tangganya? Pernah, Pak. Masalah seperti apa yang pernah saudara tergugat cerita kepada saudara? Jadi, si tergugat pernah bercerita kepada saya, dia sangat bingung dan pusing karena kesibukan pekerjaannya, sehingga dia sangat kurang memberi perhatian kepada keluarganya. Padahal semua itu dilakukan demi kebahagiaan keluarganya. Lantas, saudara saksi, apakah saudara tergugat bercerita langsung kepada saudara saat itu? Iya, Pak. Pada hari itu saya bertemu di sebuah kafe dan tergugat menceritakan masalah keluarganya. Baik, dari kami cukup, yang mulia. Baik, karena agenda pemeriksaan alat dan barang bukti dari pihak tergugat juga telah selesai, maka sidang hari ini akan ditutup dan dilanjutkan pada tanggal 18 Desember 2020 ya. Dengan ini sidang ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor perkara 345-PDTG-2020-PAKDI tentang perkara perceraian dan tertutup untuk umum. Baik, agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan kesimpulan dari pihak penggugat. Bagaimana pihak penggugat sudah siap dengan kesimpulannya? Iya, yang mulia. Silakan dibacakan, namun untuk pihak tergugat diperhatikannya. Silakan. Kesimpulan penggugat. Kami pihak penggugat mengajukan kesimpulan sebagai berikut. Bahwa penggugat tetap pada gugatan dan replik yang telah diajukan pada persidangan terdahulu dalam perkara akuo. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan dan replik, tergugat telah mengajukan bukti surat dianggap telah dibacakan, bahwa selain bukti surat, penggugat telah mengajukan saksi sebelum memberikan keterangan saksi tersebut telah disumpah dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Pokok perkara dianggap telah dibacakan dalam konvensi. Mengabulkan gugatan penggugat tersebut menyatakan jawaban tergugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara menolak permohonan tergugat untuk seluruhnya, menghukum tergugat membayar biaya perkara. Kehormat kami kuasa hukum penggugat, sekian yang mulia.
Baik, itulah tadi pembacaan kesimpulan dari pihak penggugat. Bagaimana pihak tergugat mengerti dengan kesimpulannya? Mengerti Yang Mulia. Baik, karena agenda pembacaan kesimpulan telah selesai, maka selanjutnya yaitu agenda pembacaan kesimpulan dari pihak tergugat. Bagaimana pihak tergugat sudah siap dengan kesimpulannya? Siap Yang Mulia. Baik, silakan dibacakan. Dan untuk kuasa hukum, silakan kuasa hukum penggugat silakan diperhatikan ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pihak tergugat mengajukan kesimpulan sebagai berikut. Bahwa tergugat tetap pada jawaban dan duplik yang telah diajukan pada persidangan terdahulu dalam perkara Apo. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya dan duplik tergugat telah mengajukan bukti surat dianggap telah dibacakan. Bahwa selain bukti surat tergugat telah mengajukan saksi sebelum memberikan keterangan, saksi tersebut telah disumpah dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Dalam konvensi dalam pokok perkara bahwa penggugat tidak mempunyai alasan yang jelas terkait permohonan cerai yang diajukan oleh penggugat. Bahwa karena penggugat tidak dapat membuktikan apa yang menjadi dasar penggugat mengajukan permohonan cerai gugat kepada tergugat. Maka kami mohon kepada majelis hakim yang mulia menyatakan permohonan cerai gugat penggugat harus ditolak. Dalam konvensi, dalam jawaban 1, mengabulkan jawaban dari tergugat tersebut. 2, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. 3, penggugat membayar biaya perkara. Dalam pokok perkara 1, menolak gugatan penggugat seluruhnya. 2, menghukum penggugat membayar biaya perkara. Kuasa hukum tergugat Nur Rahman SHMH. Kira cukup Yang Mulia. Baik, itulah tadi pembacaan kesimpulan dari pihak tergugat. Maka karena agenda hari ini telah selesai, maka sidang akan dilanjutkan pada tanggal 22 Desember 2020 dengan agenda pembacaan putusan. Dengan sebelumnya masih ada yang ingin disampaikan? Cukup Yang Mulia. Cukup Yang Mulia. Yang Mulia. Kalau begitu dengan ini sidang ditutup. Sidang lanjutan perkara perdata dengan nomor 345 garing PDTG garing 2020 garing PAKDI tentang perkara perceraian dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, pada hari ini adalah sidang dengan agenda pembacaan. Jadi untuk pihak tergugat dan untuk pihak penggugat dan tergugat silakan diperhatikan dengan seksama ya. Putusan, nomor register dan seterusnya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Identitas para pihak dianggap telah dibacakan. Pengadilan agama tersebut setelah mendengar pembacaan gugatan penggugat, setelah mendengar pembacaan jawaban gugatan tergugat, setelah mendengar pembacaan replik penggugat, setelah mendengar pembacaan duplik tergugat, setelah mendengar kesimpulan penggugat, setelah mendengar kesimpulan tergugat, majelis hakim memberikan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut. Timbang bahwa terhadap gugatan tersebut tergugat baik dalam jawabannya maupun dalam duplikannya. Meskipun tergugat merasa keberatan bercerai dengan penggugat, akan tetapi tergugat mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat bahwa tergugat mengakui antara penggugat dan tergugat tidak hidup rukun selama beberapa tahun. Menimbang bahwa dengan adanya pengakuan tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan pasal 174 KIR harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah adanya orang ketiga, ekonomi dan perbedaan pendapat dalam menata rumah tangga. Bahkan tergugat sering melakukan tindakan kekerasan KDRT
dan keduanya telah pisah rumah selama 2 tahun. Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan penggugat lebih didasarkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana Perintahan Nomor 9 Tahun 1975 junto pasal 116 huruf F komplikasi hukum Islam. Maka untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 junto pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 junto pasal 134 kompilasi hukum Islam. Majelis hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang terdekat dengan penggugat dan tergugat. Nimbang bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan 3 orang saksi di bawah sumpah dan secara terpisah masing-masing bernama Anggun Puspita, Kirana Mustika, dan Muhammad Rifal. Nimbang bahwa saksi Kirana Mustika telah menerangkan bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2016 penggugat dan tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai sekarang. Nimbang bahwa begitu juga saksi Anggun Puspita menerangkan bahwa saksi melihat tergugat keluar dari hotel bersama wanita lain. Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini merupakan perceraian yang pertama antara penggugat dan tergugat dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat 2 kompilasi hukum Islam. Maka perkawinan penggugat dan tergugat harus diputus dan menjatuhkan talak atau ain sugra tergugat kepada penggugat. Menimbang ternyata penggugat sebagai pegawai negeri sipil telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Oleh karena itu, secara administrasi telah terpenuhi. Menimbang bahwa oleh karena perkara aku mengenai sekiranya ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat. Menimbang segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini. Mengadili, mengabulkan gugatan penggugat, menjatuhkan talak 1 Ba'in Sugra terhadap Muhammad Rijal bin Bambang Iskandar, penggugat Nur Anissa binti Bakso Nugraha, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kota Kendari dan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandunga Kota Kendari guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp630.000. Baik, itulah tadi pembacaan putusan oleh majelis hakim. Atas putusan majelis, para pihak dapat menanggapi isi putusan dan diberi kesempatan untuk mempergunakan hak-haknya. Apabila tidak puas dengan putusan majelis hakim ini, maka dapat mengajukan banding dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Bisa dipahami? Saya yang mulia. Baik, dengan ini sidang saya nyatakan ditutup.